Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Kulon Progo, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Karena pada hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Kulon Progo. Yap, betul sekali, apalagi kalau bukan Manunggal Fair 2025. Jadi Manunggal Fair 2025 ini merupakan suatu event atau pesta rakyat yang dinanti-nantikan oleh masyarakat, sekaligus merupakan rangkaian acara dari ulang tahun Kabupaten Kulon Progo. Nah, langsung saja bersama saya Nila Vicky Yulianti dan juga dua narasumber kita yang luar biasa. Di sini saya bersama Bapak Muhammad Nastain SEMM. Iya, Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nila. Baik, jadi pemirsa, Bapak Nastain ini merupakan Direktur dari Perumda Aneka Usaha Kulon Progo. Kemudian kita juga ditemani dengan bersama Bapak Dr. Wahid Ahdi Nirwanto, MSI. Halo Bapak, selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Nila. Oke, jadi pemirsa, Bapak Wahid ini merupakan akademisi sekaligus dosen di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, kita langsung saja nggih Pak bincang-bincangnya. Jadi untuk pertanyaan pertama nanti akan saya tujukan dulu kepada Bapak Nastain ya, selaku Perumda Aneka Usaha ini merupakan ini ya Pak ya, panitia dari Manunggal Fair itu sendiri nggih Pak? Merupakan penyelenggara. Oh, penyelenggara. Nah, oke. Pak, jadi Manunggal Fair ini kan sudah identik dengan pesta rakyat nggih Pak. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak persiapan-persiapan yang sudah disiapkan oleh penyelenggara itu sendiri untuk Manunggal Fair 2025, serta apa sih Pak yang membedakan Manunggal Fair 2025 dengan Manunggal Fair di tahun-tahun sebelumnya? Ya, makasih Mbak Nila atas kesempatan ini. Sebelumnya saya sampaikan dulu kepada semua masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo dan beserta mitra kami Forkompimda Kabupaten Kulon Progo, dan yang saya cintai khususnya masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Alhamdulillah pada kesempatan ini tentunya inilah yang dinanti-nantikan dalam rangkaian memperingati HUT Kabupaten Kulon Progo ke-74 tahun. Dan ada yang menarik bahwa terkait dengan persiapan kami selaku panitia penyelenggara Manunggal Fair 2025 ini, yaitu salah satunya merupakan sejarah panjang, yang dimana Manunggal Fair ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun sekali yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo. Nah, tentunya ini pas Mbak, jadi kegiatan Manunggal Fair ini kami laksanakan itu tanggal 26 September 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025. Nah, dalam hal ini tentunya 9 hari ini sebagai ajang merupakan pesta rakyat, bahkan tidak hanya pesta rakyat tetapi juga sebagai momentum kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo untuk menunjukkan kreativitas secara terbuka, dan kemudian bagi pemerintah daerah salah satunya adalah untuk memberikan pameran pembangunan kepada masyarakat terhadap pengembangan saat ini di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karenanya tentunya dalam kegiatan Manunggal Fair 2025 ini dilaksanakan berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu di Taman Budaya Kulon Progo dengan konsep gayeng gawe ayem lan regeng, tahun ini tentunya konsep kami adalah Binangun Kertora Harjo yang nantinya akan kami jelaskan. Dan insya Allah di tahun ini sesuai dengan proses yang sudah kami lalui, tahun ini kami laksanakan di pusat kota alun-alun Kulon Progo, yaitu salah satu titik perekonomian di Kabupaten Kulon Progo, dengan harapan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo, bahkan di sekitar Kabupaten Kulon Progo, bisa langsung melihat aksesibilitasnya lebih mudah, ada stasiun kereta, ada bandara, dan segala bisa dilihat secara langsung bagaimana terhadap kearifan lokal, budaya, dan bahkan kreativitas dari UMKM Kabupaten Kulon Progo, serta hiburan untuk masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Nah, inilah yang kemudian kami berharap dari seluruh nanti persiapan rangkaian acara ini. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat, jangan lupa datang dan ramaikan kegiatan Manunggal Fair Kulon Progo 2025 ini di alun-alun Kota Wates.
dalam rangka sebagai momentum memperingati hari ulang tahun hari jadi Kulon Progo ke-74 tahun. Gitu Mbak Nila. Wah, luar biasa sekali. Jadi pemirsa di rumah jangan lupa ya, mampir ke Manunggal Fair 2025 karena aksesibilitasnya mudah ya Pak ya. Sekarang di alun-alun Wates ya Pak, siapa aja bisa langsung ke Manunggal Fair 2025. Baik, untuk selanjutnya Pak, kita ke Bapak Wahid. Nah, Pak Wahid ini kan sebagai akademisi nih Pak. Bagaimana sih cara Bapak itu melihat peran event sebesar Manunggal Fair ini terhadap perekonomian lokal? Nah, apakah event ini nantinya dapat benar-benar memberi dampak secara signifikan khususnya untuk masyarakat Kulon Progo itu sendiri, Pak? Oke, terima kasih Mbak Nila. Selamat pagi semuanya Kabupaten Kulon Progo. Nah, yang tentu saja sangat meningkat. Bisa meningkatkan, apalagi Mak sudah kembali lagi ke alun-alun ya, ke alun-alun itu. Nah, ini yang pertama yang perlu kita garis bawahi bahwa Manunggal Fair itu adalah hiburan rakyat, sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama pelaku ekonomi setempat. Nah, kemudian juga dilihat dari sisi pariwisata. Nah, itu kan suatu acara atau event itu diadakan itu karena salah satunya untuk menarik pengunjung. Nah, kesuksesan itu bisa dilihat seberapa banyak pengunjungnya. Kalau semakin banyak pengunjungnya akan semakin bagus nilai suksesnya. Apalagi kembali lagi di pusat kota sekaligus mengenalkan kota kabupaten ibu kota Kabupaten Kulon Progo. Kemudian juga ada stasiunnya tadi sudah dikenalkan, kemudian juga ada bandara yang baru sehingga investor itu bisa lokal, bisa regional, nasional, bahkan bisa internasional. Pengunjungnya pun juga bisa seperti itu. Nah, hanya syaratnya mungkin yaitu tentang infrastrukturnya. Kebetulan infrastrukturnya sudah bagus. Satu sisi di sebelah barat itu ada palang pintu kereta api, tapi di sisi lain untuk mengurai kemacetan ada di underpass itu yang di Kemiri seperti itu. Nah, ini akan menguatkan perekonomian, munculnya lapangan kerja baru, kemudian lapangan kerja baru itu harapannya nanti ke depan semakin mengembang sehingga UMKM di sekitar Kulon Progo itu akan menjadi meningkat baik langsung maupun tidak langsung setelah ada Manunggal Fair. Saya kira itu Mbak Lila. Biasa sekali ya, penempatan di alun-alun Wates ini juga ya tadi bisa diakses dari orang-orang dari mana aja ya Pak ya. Ada yang dari stasiun, ada yang dari dekat-dekat rumah, itu aksesnya sudah dipermudah jadi bisa meningkatkan perekonomian di Kulon Progo seperti itu nggih Pak. Nah, kita kembali lagi ke Bapak Nastain Pak. Nah, tadi mungkin sudah di-spill tipis-tipis temanya ya Pak ya, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Pak tema yang diusung untuk Manunggal Fair 2025 ini serta gimana itu nanti diwujudkan dalam desain acaranya Pak. Ya, Mbak Nila, jadi tadi sudah saya spill tipis terkait dengan tema Manunggal Fair 2025. Nah, tema ini menarik sebenarnya, yaitu tentunya Manunggal Fair ini kita mengambil tema dari kata Binangun Kertoraharjo. Nah, Binangun Kertoraharjo ini salah satunya kemudian menjadi Kulon Progo Kuncoro ing Bawono. Nah, apa sih yang diambil tema terhadap motivasi Binangun Kertoraharjo Kulon Progo Kuncoro ing Bawono ini? Salah satunya adalah merupakan sebuah pesta rakyat yang menggambarkan bahwa Kulon Progo ini damai. Kulon Progo ini menjadi pusat suatu kekayaan alam, budaya, dan semangat kebersamaan khususnya bersama masyarakat Kulon Progo. Nah, dengan tentunya tema yang kami ambil yaitu dengan simbol dua obor yang menyala, ini merupakan salah satu dari bahwa kita hadir, Manunggal Fair hadir untuk membawa terang semangat pembangunan UMKM dan kearifan lokal dengan cara untuk mencerminkan seluruh keragaman yaitu dengan berbagai warna. Nah, salah satu kemeriahan, kemegahan, dan di dalam tahun ini harapan kami Mbak Nila bahwa dengan mengusung tema ini Kulon Progo dikenal meluas oleh seluruh daerah-daerah lain, bahkan kalau bisa mendunia, bahwa Kulon Progo ini Manunggal Fair yang luar biasa gitu Mbak Nila. Luar biasa sekali ya, semoga harapan Manunggal Fair ini dapat dikenal luas masyarakat, dapat terrealisasi ya Pak ya melalui tema yang diusung pada tahun ini. Nah, kemudian nih Pak, dari sisi akademis ya Pak Wahid ya, kita kembali lagi sebetulnya
Manunggal Fair ini tuh masuk ke dalam karakteristik apa sih Pak yang bisa membuat event ini terus diminati oleh masyarakat dan bukan merupakan acara seremonial tahunan saja? Jadi untuk melaksanakan atau mengadakan acara event itu ada efektivitas produk. Efektivitas produk itu bisa dilihat dari keunikan, uniqueness. Nah, itu keunikan. Ada ciri tersendiri gitu. Jadi satu Manunggal Fair ada ciri sendiri. Kebetulan di sini tadi disebutkan ada 2 obor yang menyala ya Mas Nasain ya. Itu menarik sekali. Jadi ada, kalau bukan matahari kembar loh, ini 2 obor yang menyala ya. Nah, ini satu yang menarik. Ada keunikan. Nah, keunikan itu yang menjadikan ciri bagi Kulon Progo. Tadi juga ada Binangun Kertoraharjo, Kulon Progo Kuncoro, Ing Bawono, itu simbol. Nah, harapannya dengan simbol itu muncul substansi. Nah, ini yang perlu digali lebih lanjut. Itu keunikan. Kemudian yang kedua itu adalah perishability, yaitu satu kemungkinan perencanaan yang di luar perencanaan. Artinya apa? Di luar perencanaan itu kok muncul gitu loh. Tujuan instruksional dan ada dampak pengiring. Salah contohnya agak panjang sedikit ya, tidak apa-apa. Salah contoh ketika saya ke Yogyakarta, itu tujuan pertama instruksionalnya saya harus sampai ke Jogja. Tapi begitu sampai Jogja kan ada dampak pengiring, ada capek, ada apa, itu sudah dipertimbangkan. Nah, kadang-kadang ada dampak pengiring yang tidak bisa dipertimbangkan. Nah, ini yang dihambat jangan sampai keluar. Nah, itu possibility itu. Sehingga pada saat mengadakan Manunggal Fair, harapannya harus possibility ini dampak-dampak yang tidak direncanakan jangan sampai keluar. Begitu Mas Nasrain. Yang selanjutnya adalah integrity. Integrity itu adalah kesan yang mendalam dari pengunjung. Jadi pengunjung itu ketika sekarang 2025 itu ada Manunggal Fair di Kulon Progo, kembali lagi di Kulon Progo, diharapkan itu muncul kesan yang mendalam sehingga berharap lagi nanti ketika ada Manunggal Fair itu segera ada gitu loh. Nah, itu kunci sukses yang lain itu. Kunci sukses. Kalau pengunjungnya semakin banyak, kemudian berkesan semakin banyak, otomatis sukses. Kemudian ada harapan lagi, otomatis itu bisa diketahui lewat polling atau apa gitu Mas, nanti bisa ditambahi. Dan yang keempat adalah personality interaction. Personality adalah interaksi masyarakat di dalam komunitas Manunggal Fair. Kan ada masyarakat tuh, masyarakat kecil. Kalau di sekolah itu masyarakat kelas itu ada masyarakat. Nah, itu juga berinteraksi. Ya. Di dalam Manunggal Fair itu juga ada namanya masyarakat. Saling berinteraksi, komunikasi, saling membutuhkan, dan namanya nanti kolaborasi yang akan kita jelaskan di berikutnya. Kalau ada pertanyaan itu masalahnya. Saya pikir itu ya, itu jadi ada 4 itu untuk melihat kesuksesan suatu event atau suatu peristiwa. Saya pikir itu Mbak Nila, ya, mungkin untuk di event-event lainnya juga bisa ya, mungkin ilmu dari Pak Wahid diterapkan ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke Panas Nain ya Pak ya. Sekarang itu kan tempatnya di alun-alun Pak ya. Nah, tentu saja tempatnya menjadi semakin luas tuh Pak, dan juga lebih leluasa masyarakat mengakses Manunggal Fair 2025. Nah, itu tuh boleh di-spill mungkin kepada masyarakat Pak, berapa jumlah stand-nya, terus gimana Pak caranya untuk mendapatkan kontak personnya Pak? Ya, Mbak Nila, jadi memang betul bahwa di alun-alun ini tentunya tempatnya makin luas, aksesibilitasnya makin mudah, dan di pusat kota tadi Mbak. Nah, di dalam tema kami tentunya di dalam pelaksanaan kami di alun-alun dengan mengusung semangat kebersamaan, nah, gitu, serta dalam rangka memajukan daerah Kabupaten Kulon Progo. Sehingga di dalam pelaksanaan Manunggal Fair ini tentunya kita terbagi Mbak, kita terbagi beberapa zona Mbak ya. Jadi ada zona pameran pembangunan, yaitu yang diisi oleh pemerintah daerah melalui organisasi dari pemerintah daerah, OPD, kelurahan, kecamatan, Kapanewon gitu ya Mbak ya. Kemudian ada dari sisi bahwa dari zona salah satunya adalah UMKM. Nah, alun-alun ini setiap hari itu UMKM mulai merambah naik, sehingga inilah yang disebut kebersamaan. Nah, di dalam yang sudah berjalan ini tentunya kita bersama-sama untuk maju bersama. Salah satunya mereka yang belum ikut di dalam pelaksanaan Manunggal Fair
itu kita ajak bareng-bareng untuk bersama tampil di di Manunggal Fair. Kemudian dari sisi zona salah satunya adalah UMKM tadi, ada dari sisi UMKM PKL, ada dari UMKM Bazar, kemudian ada dari sisi akademika gitu. Di sini tentunya ada 197 tenan yang kita siapkan, stand yang kita siapkan untuk masyarakat Kabupaten Kulon Progo, yang tentunya tadi saya sampaikan berbagai sektor ya Mbak ya. Lalu ada sektor VIP yang berada dekat di stage-nya. Kita pakai stage di alun-alun Mbak yang sudah ada. Kemudian di situ 5x5 meter tenda VIP-nya. Kemudian ada VIP Sarnavil yang kemudian 3x3 itu berada di pintu masuk gitu. Kemudian ada tenda teratak berplafon begitu yang ukurannya nanti masing-masing 3x3 yang diisi oleh pameran pembangunan. Dan kemudian ada juga dari sisi pedagang rakyat, yaitu dari sisi mubengi alun-alun gitu. Nanti dari sisi jogging track sampai kemudian sekeliling alun-alun. Lalu kemudian dari sinilah kita dengan rakyat, dengan masyarakat Kabupaten Kulon Progo bersatu bersama untuk apa? Untuk menunjukkan kreativitas pedagang-pedagang yang ada di Kulon Progo. Bahkan Mbak, tidak hanya Kulon Progo, kita membuka seluruh daerah lain untuk bisa memamerkan di Kabupaten Kulon Progo ini. Dan alhamdulillah kami mengajak seluruh pedagang, seluruh pengusaha di seluruh daerah lain juga untuk bergabung dengan acara Manunggal Fair Kulon Progo. Dan tentunya bagi masyarakat Kulon Progo, silahkan untuk dapat menghubungi bila masyarakat khususnya pengusaha, pedagang dan lain-lain untuk ingin penasaran ya bagaimana cara saya mendaftar. Kami ada dua, yang pertama adalah secara online begitu kami melakukan. Nah ini yang menarik Mbak, tahun ini kami melakukan online Mbak, melakukan online dengan cara pendaftaran melalui online, dan situ saat ini sudah berjalan terus menerus. Juga kita menyediakan secara customer service melalui nomor 081420423923. Nanti bagi Bapak Ibu seluruh pengusaha pedagang, bila di dalam pendaftaran online tersebut kesulitan, kami ada menyediakan customer service secara offline juga, yaitu tadi di nomor yang 081460423923. Dan juga Bapak Ibu sekalian bisa datang langsung ke kantor kami, Perumda Aneka Usaha Kulon Progo, tepatnya di Jalan Khudori nomor 51, depan Terminal Watus, Kabupaten Kulon Progo. Gitu Mbak. Ya, luar biasa. Jadi buat seluruh elemen masyarakat ini diikut sertakan Pak ya dalam acara Manunggal Fair ini. Jadi tidak ada alasan kalau mendaftar di Manunggal Fair itu sulit, karena semuanya akses ada ya Pak ya. Ada yang offline, ada online juga seperti itu. Nah selanjutnya mari kita break dulu Pak ya, sejenak ya Pak ya. Kemudian nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang tidak kalah menarik setelah jeda yang berikut ini. Halo masyarakat Kulon Progo, kembali lagi bersama kami dan narasumber kami yang luar biasa ini. Sekarang mari kita lanjutkan ya Pak ya pembicaraan kita pada podcast kali ini. Nah kita lanjut dulu ke Bapak Wahid dulu Pak. Nah pemirsa, FYI nih ya Pak, Wahid ini merupakan salah satu motivator dari ISKI Center sejak 2005 Pak. Jadi pengalamannya tentang dunia akademisi dan juga motivasi itu sudah luar biasa sampai sekarang seperti itu. Nah Pak, kembali lagi ke Manunggal Fair tadi Pak, sebetulnya Manunggal Fair ini kan merupakan event besar Pak, dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kulon Progo, sekaligus sebagai salah satu momentum perayaan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo. Nah sebetulnya kiat apa saja sih Pak yang harus disiapkan dari penyelenggara atau dari elemen masyarakat yang terlibat dalam Manunggal Fair ini untuk penyelenggaraannya nanti agar sukses dan lancar? Oke, terima kasih Mbak Nila. Ya Pak. Izin melanjutkan.
Ya, jadi kiat-kiatnya itu kalau dalam penelitian apa ya, karena saya bidang pendidikan ya, penelitian pendidikan, penelitian pengembangan dalam pendidikan itu ya ada research, kemudian ada desain, kemudian ada planning, kemudian ada development atau coordinatoring, dan kemudian ada evaluating. Nah, ini riset itu yang pertama sekali sebelum melakukan atau mengadakan satu peristiwa itu harus ada riset. Nah, riset itu untuk apa? Untuk kajian yang terkait 5 pertanyaan. Why, who, when, where, dan what. Ya, nah, itu why itu untuk siapa, kemudian apa, why itu mengapa diadakan, itu tadi nanti akan dijawab di sini. Kemudian who itu siapa saja pesertanya, komunitasnya. Nah, kemudian when itu kapan, itu sudah nanti akan dijawab. Kemudian where, di mana, atau dari sana pindah ke sini, gitu juga akan dijawab. Dan what, untuk apa sebenarnya itu diadakan secara itu. Nah, ini penting, pertama research-nya itu harus dikaji dulu. Nah, setelah riset kemudian didesain. Ya, didesain ya betul. Desain itu adalah untuk mencari ide baru, aktivitas apa yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan event itu. Nah, itu harus ada desainnya itu. Nah, secara detail, kemudian desainnya di mapping juga, kemudian brainstorming dan sebagainya. Nah, itu kemudian akan mendatangkan atau kemudian di planning. Nah, pada saat planning itu adalah tahapan yang paling lama dalam proses manajemen event. Nah, jika pada tahap riset dan desain itu dilakukan dengan baik, nah, maka insya Allah pada saat planning itu akan menjadi baik. Nah, tapi kalau nanti riset dan desainnya itu kurang memuaskan, nah itu nanti juga hasilnya juga kurang meyakinkan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah dari coordinating, atau kalau apa ya, pengembangan lah. Nah, merupakan tahap yang paling banyak dilakukan dalam saat pelaksanaan atau eksekusi pada tahap sebelumnya, yaitu mengeksekusi rencana yang telah dibentuk. Jadi itu pelaksanaannya itu seperti itu. Pengembangannya apa? Harus melihat yang kemarin itu kira-kira yang sekarang ada, kemarin tidak ada itu apa? Itu juga harus dikoordinasikan di situ. Nah, setelah selesai kemudian dievaluasi. Kira-kira banyak baiknya atau banyak kurangnya. Itu perlunya evaluasi. Kemudian dievaluasi itu nanti kalau yang kira-kira bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau kira-kira tidak bisa diperbaiki, buang, ambil yang baru. Makanya kalau di dalam teori motivasi tadi sebutkan motivasi Kaizen ya, itu ada yang dari Jepang itu ya, ini Kaizen itu mengatakan untuk memajukan satu produk itu harus ambil yang baik, buang yang buruk, ciptakan prestasi ya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu contoh orang yang beruntung, contoh orang yang sukses. Saya kira seperti itu, Mbak Nila. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Untuk penyelenggaraan Manunggal Fair ini, jangan lupa nanti ya Pak, evaluasi dan juga ini apa namanya, buang yang baik, kemudian buang yang buruk, ambil yang baik. Seperti itu nggak Pak? Ya. Luar biasa. Ciptakan prestasi. Dan ciptakan prestasi, luar biasa. Nah, kalau dari sisi akademis ini kan sudah dibahas nih. Kalau misalkan dari sisi teknis nih dari Pak Nastain, bagaimana sih Pak persiapan terkait logistik, mengingat acara Manunggal Fair 2025 ini kan diselenggarakan di alun-alun Wates ya Pak ya, yang ramai, kemudian padat kendaraan biasanya seperti itu nggih Pak. Nah, ini bagaimana sih Pak solusi nanti terkait parkir dan juga keamanan serta kenyamanan pengunjung nantinya? Ya, Mbak Nila, ini yang paling penting di dalam sebuah event ya, Mbak ya. Jadi sejak kami diberi tugas dalam pelaksanaan ini sejak bulan Juli hingga sampai saat ini, Mbak, yang perlu kami lakukan dari tim panitia penyelenggara itu adalah berkoordinasi dan berkomunikasi. Hal ini yang paling penting sehingga nanti mewujudkan kerjasama. Nah, sehingga dalam hal ini tentunya kami sampai saat ini masih berkomunikasi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Khususnya dengan siapa? Tentunya dengan pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Dalam hal ini bahwa alun-alun ini, Mbak, ini berada di di naungan Dinas Pariwisata, sehingga kita sudah berkoordinasi dan sudah melakukan komunikasi bahkan perizinan dan lain-lain. Nah, ini yang paling penting dulu. Kemudian
Selain itu Mbak, kami berkoordinasi dengan salah satunya leading sektor yaitu Kominfo, dan tentunya dengan kebudayaan, Satpol PP, kemudian dengan PU, kemudian dengan Dinas Perhubungan, bahkan dengan Forkompimda juga, TNI, Polri, bahkan instansi yang terkait gitu ya. Nah, berkaitan dengan penataan lahan parkir nih Mbak, di alun-alun ini kan sebenarnya sudah berjalan ya Mbak ya. Kami itu selaku pelaksana ini hanya melaksanakan dan berkoordinasi. Nah, dengan sudah adanya berjalan, kami prinsip bahwa sesuai dengan harapan masyarakat Kulon Progo, yaitu dengan adanya agenda Manunggal Fair di Kulon Progo tidak mengganggu akses jalan masyarakat yang sudah seperti biasanya gitu. Itu yang paling penting dulu. Sehingga masyarakat di dalam melihat acara Manunggal Fair ini mereka seperti biasanya. Karena pelaksanaan kami hanya di dalam alun-alun Mbak, di dalam alun-alun yang sudah saat ini ada kegiatan tersebut, jogging track dan lain-lain, mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, terhadap parkir tentunya di alun-alun ini ada 3 zona Mbak, yang salah satunya wilayah miliknya RT Terba, RW Terba, kemudian RW Punuan, RW Beji, dan ditambah lagi Mbak, karena kami untuk antisipasi salah satunya meluapnya pengunjung yaitu RW Drian atau yang berada di jalur Tetek kereta api ya. Tentunya di sini sudah koordinasi, ditambah lagi dengan koordinasi dengan yang sudah ada. Nah, terkait dengan lahan parkir tentunya tidak meninggalkan hal-hal emergensi. Salah satunya adalah kegiatan yang saat ini lalu lalang, misalkan emergensi dari ambulan dan dari rutan dan lain-lain. Nah, itu seperti biasa. Tidak kami dalam melaksanaan ini tentunya sekali lagi di dalam parkir prinsipnya kita samakan, jangan sampai bahasane wah ada yang sana mahal ada sini murah. Nah, kita seragamkan Mbak, sehingga nanti di dalam pelaksanaan zona tadi kita membentuk dalam koordinasi itu membentuk tim parkir yang nantinya tentunya dengan koordinasi dengan Dishub, mereka sudah berkoordinasi untuk kemudian dilakukan mungkin dengan SK atau mungkin dengan penetapan atau apapun itu dari ranahnya Dinas Perhubungan. Nah, ditambah lagi bahwa dari masing-masing tadi lahan parkir tadi ataupun pengelola parkir tadi, prinsipnya dari kami dalam prinsip penggunaan lahan parkir itu selama pelaksanaan manual, selama dibuat tidak mengganggu jalannya lalu lintas pengguna jalan lainnya. Nah, gitu. Jadi ini yang kemarin dikhawatirkan oleh masyarakat. Wah, nanti kalau ada Manunggal Fair di alun-alun nanti jalannya gimana, macet apa enggak? Kita pelaksanaan ini hanya berada di dalam sehingga alun-alun itu berjalan seperti biasanya. Nah, nanti lahan parkir ditata dalam satu koridor yang disepakati bersama. Mengenai masalah tentunya harga parkir bagaimana dan lain-lainnya, ini sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan beberapa tadi yang saya sampaikan, pemangku wilayah dan lain-lainnya, agar kesannya tidak nutuk. Nah, itu yang paling penting sehingga masyarakat bisa menikmati bersama. Nah, nanti akan disepakati bersama oleh mereka, dan tentunya kami selaku fasilitator untuk dapat bisa parkir ini berjalan dengan irama. Dan tentunya masyarakat Kulon Progo Mbak ini bisa berkembang bersama, bersenang bersama gitu, happy bareng gitu Mbak. Luar biasa sekali ya untuk penyelenggaraan Manunggal Fair ini sudah dipersiapkan semaksimal mungkin agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat nggih Pak ya. Ya. Baik, kita beri lagi ke Pak Wahid nggih Pak ya. Jadi selain untuk hiburan ya Pak ya, Manunggal Fair ini juga punya dampak edukatif nggak Pak, betul ya? Nah, nanti ada stand dari dinas seperti itu, kemudian ada juga dari sekolah, kemudian dari perguruan tinggi seperti itu. Nah, gimana sih Pak cara Bapak itu melihat potensi Manunggal Fair itu sebagai wahana edukasi bagi masyarakat Kulon Progo? Oke, terima kasih Mbak Nila. Menarik sekali ini. Berkembang bersama, bersenang bersama, kata Mas Nastain ya. Nah, ini itu tepat sekali sebagai edukasi. Artinya makmur bareng, sengsara bareng. Nah, iso aja sengsara, tapi makmurnya itu yang kita harapkan, ya. Sukses bersama. Nah, yang perlu kita sampaikan itu nanti di stand itu kalau bisa ya ada
ada dinas-dinas itu, dinas sosial ada, dinas pariwisata ada, dinas pertanian ada, kemudian dinas pendidikan ini yang tidak kalah pentingnya itu harus. Nah, itu untuk apa? Untuk mengenalkan inovasi-inovasi baru terkait perkembangan perekonomian, ya. Utamanya nanti UMKM itu harus belajar dari situ. Nah, misalkan kalau dinas pertanian ya terkait perkembangan teknologi pertanian ini penting, ya. Saya sampaikan waktu di Smart City itu untuk menyiram nyiram berambang yang ada di itu, yang ada di UNJ ke utara itu kan banyak itu siraman yang untuk menyirami itu sudah bagus, sudah menggunakan inovasi baru ya. Tapi kan orangnya harus datang untuk menyiram. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya orangnya itu nyiramnya dari rumah. Nah, perlu adanya IoT, Internet of Things, untuk apa? Mengendalikan, sehingga ketika mau menyiram, siram pakai HP ngeten gini. Nah, saya membuat alat peraga yang namanya alat peraga kincir angin. Itu untuk mematikan itu cukup mati, hidup itu. Nah, kalau mati itu kincirnya mati. Begitu hidup kincirnya hidup itu. Ada di lab fisika di Universitas Muhammadiyah Purworejo, bisa disaksikan di sana. Nanti ada menarik lagi. Nah, itu kalau bisa Dinas Pertanian itu bisa mengedukasi seperti itu, nanti pertanian kita akan maju. Nyiram berambang, nyiram melon, nyiram lombok dan sebagainya coba dari rumah. Hidup, kerannya hidup semua, mati ikannya mati semua itu. Sudah ada itu, tinggal menggunakan IoT, Internet of Things. Nah, dari sisi pendidikan itu kita bisa mengedukasi, ya. Jadi kalau pendidikan kan keluarannya mungkin kalau S1, S2, S3 kan bentuk skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya. Agar itu benar-benar valid, itu bisa ditampilkan hasil-hasilnya sehingga ke depan itu otentik, bisa bisa diperlihatkan betul. Nah, mahasiswa S1, S2, S3 kan berbondong-bondong ke situ. Itu dari sisi kualitas pendidikan. Dari sisi produknya itu kita juga kalau di UMP itu juga ada motor listrik atau motor listrik berbasis tenaga surya. Nah, ini penting karena ke depan itu kita akan krisis energi kan, sehingga perlu ada energi terbarukan. Nah, energi terbarukan yang paling bagus itu apa? Kalau dengan jarak, sing nandur jarak sopo sekarang kan tidak ada toh, biogas, biosolar dan sebagainya. Tapi energi yang paling terbarukan adalah energi dari surya. Itu baru mati kalau kiamat kan gitu. Sehingga di UMP itu membuat motor atau sepeda listrik berbasis tenaga surya, tidak disetrum. Nah, itu sehingga dibuat sedemikian rupa sehingga ketika jalan itu terkena sinar, begitu menyimpan diproses itu bisa misalkan pihak dari aneka usaha bisa komunikasi dengan UMP kan bisa dipamerkan karena sudah dipatenkan di sana. Sehingga produksi dan sebagainya adalah royaltine wani piro. Sorry guyon. Itu ya. Sehingga itu tapi kuncinya satu, sukses kuncinya sungguh-sungguh gitu. Manjada jada itu sungguh-sungguh seperti kemarin kan kita juga sudah merayakan hari kemerdekaan dengan membuat tumpeng. Tumpeng itu nek metu mempeng gitu. Harus ada temennya, buceng nek mlebu kenceng. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an nun sewu ya kayak ustadz itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni billadunka sultanan nasira. Jika kamu masuk ke dalam satu urusan, nah kebetulan urusannya adalah Manunggal Fair, maka masuklah dengan sungguh-sungguh. Dan jika keluar, maka tampakkan keluarnya. Keluarnya apa? Manunggal Fair secara fisik sukses, kemudian integrability itu kesan yang mendalam itu juga sukses, sehingga ada harapannya. Nah, itu disimbolkan kan tumpeng itu. Nah, itu ke dalam surat Al-Isra ayat yang ke-80. Kuncinya sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya sungguh-sungguh. Nah, inilah yang bisa untuk beredukasi. Saya kira itu Mbak Nilam. Luar biasa sekali. Nanti diharapkan ya Pak ya dari stand-stand dari dinas-dinas itu memberikan inovasi gitu ya Pak ya agar bisa mengedukasi masyarakat yang mengunjungi Manunggal Fair 2025 seperti itu nggih Pak ya. Oke, pemirsa sebelum kita akhiri kita
ke Pak Wahid dulu nggih, ke Pak Nastain dulu. Oh, ya, siap. Ke Pak Nastain dulu. Ada pesan atau harapan apa sih Pak untuk masyarakat Kulon Progo nantinya agar bisa ikut berpartisipasi dan meramaikan event Manunggal Fair tahun 2025 ini? Ya, makasih. Tadi nyambung ya sama Pak Ustadz tadi. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Ini panitia penyelenggara ini sampai saat ini sudah bersungguh-sungguh, insya Allah. Harapan kami Mbak, Manunggal Fair prinsipnya adalah pameran pembangunan, pesta rakyat, dan tentunya hiburan milik rakyat. Ini prinsip yang pertama. Lah dalam hal inilah harapan kami Mbak, silakan masyarakat Kabupaten Kulon Progo gunakan kesempatan dan sarana tersebut sebagai ajang silaturahim, sebagai ajang bersama dengan keluarga dan persatuan dan kesatuan di antara kita semuanya. Kenapa? Sebagai tadi kalau Pak Ustadz nyaman, sebagai wujud syukur Pak, sebagai wujud syukur kita menikmati pembangunan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Nah, selain itu Mbak, dalam meningkatkan juga Manunggal Fair meningkatkan perekonomian daerah, baik dari UMKM khususnya, kemudian dari semua OPD ini akan bareng-bareng, jadi bersama-sama untuk tadi berinovasi bersama. Tentunya kearifan lokal budaya bisa ditampilkan dalam kegiatan tersebut. Harapannya pada masyarakat Kabupaten Kulon Progo, dari kami tim penyelenggara, panitia, persiapan dalam rangka HUT hari jadi Kabupaten Kulon Progo ini yang dalam rangka Manunggal Fair 2025, harapan kami adalah masyarakat Kabupaten Kulon Progo pada khususnya pengunjung besok, ayo bersama-sama keluarga, ajak semuanya, dan di seluruh luar Kabupaten Kulon Progo juga, kita di dalam pelaksanaan ini insya Allah akan menjaga dengan tertib, baik dan bahagia bersama, dan silakan selamat menikmati Manunggal Fair 2025. Yang tidak kalah penting tadi saya ingatkan bahwa Bapak Ibu pedagang, akademika, kemudian pengusaha, bahkan organisasi atau apapun yang kepingin bergabung dengan Manunggal Fair ini, kami membuka secara lebar, baik secara online kami di Instagram kami Manunggal Fair 2025, dan juga bisa secara offline, bahkan kantor kami berada di Jalan Nasional, tadi di Jalan Khodori Wates, Kabupaten Kulon Progo. Mari silakan untuk bisa bergabung kesempatan ini. Begitu Mbak. Baik, luar biasa ya. Jangan lupa bergabung ya masyarakat di Kulon Progo di acara Manunggal Fair 2025 ini agar acaranya semakin ramai dan juga dapat dinikmati oleh semuanya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke Pak Wahid ya Pak ya. Sebelum kita akhiri acara ini, Pak Wahid, apabila kita bicara dampak tentang jangka panjangnya, apa harapan Bapak nanti agar Manunggal Fair ini bisa menjadi event yang tidak hanya besar secara seremonial Pak, tetapi juga bisa berkontribusi nyata pada pembangunan Kulon Progo. Oke, terima kasih Mbak Nila ya. Dampaknya yang jelas setelah event itu adalah kolaborasi. Jadi setelah selesai yang hanya berapa minggu, 2 minggu ya itu kita seminggu Pak. Seminggu, ya Allah, seminggu cepat sekali. Saya ini hanya untuk mengenalkan saja itu, sehingga ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya apa? Kolaborasi itu saling bekerja sama. Contoh bertetangga ya, yang satu tetangga A itu punya sumur atau punya ledeng, yang satu tapi tidak punya ember, yang satu punya ember tapi tidak punya ledeng. Pertanyaannya, bagaimana cara bisa memanfaatkan atau menikmati air itu secara bersama-sama dua orang ini? Maka yang terjadi harus kolaborasi. Yang punya sumur menyerahkan pada yang punya ember, silahkan kalau mau ambil air saya. Yang punya ember menyilahkan kepada yang punya sumur, silahkan mau ambil airnya menggunakan ember saya. Maka yang muncul adalah bersama-sama mengambil air sehingga menikmati secara bersama. Nah, harapannya seperti ini terjadi. Yang punya produksi tapi tidak bisa menjual, nah ini maka ada
swadaya seperti kolaborasi. Yang punya bisa jual nih tidak punya produksi, tidak bisa memproduksi, itu bisa bareng-bareng menikmati. Ya, itu jangan seperti ini egois. Kalau egois berarti tanda-tanda akan gagal. Kenapa? Yang punya ember akan mengatakan, yang punya sumur akan mengatakan, nah ini sumur-sumur saya, kalau mau cari air cari saja pakai ke sana buat sumur sendiri. Yang punya ember ngata ini ember-ember saya, kalau mau mendapatkan air ya buat saja atau ambil saja embernya. Maka yang punya sumur akan mencari ember ke wates atau kemana, yang punya ember akan membuat sumur. Itu kalau egoisnya positif. Egois kok ada positif. Kalau egoisnya negatif, gimana? Yang punya sumur, piye carane yang punya ember tidak bisa membuat sumur, akan menghalangi. Yang punya ember, piye carane yang punya sumur tidak bisa mendapatkan ember, akan saling menjegal. Kira-kira bisa menamiti barang ora? Tidak bisa. Sukses enggak? Tidak. Maka satu-satunya cara sukses, di samping majada-wajada tadi, di samping tumpeng nek metu mempeng nek mlebu kenceng tadi, adalah juga kolaborasi. Sehingga bisa menikmati bareng, pelaksana sukses, peserta sukses, semuanya sukses untuk bersama Kulon Progo. Gitu Mbak Nila, Mas Nastain, terima kasih. Luar biasa sekali ya insight-nya dari kedua narasumber kita yang luar biasa ini. Jangan lupa agar selalu berkolaborasi ya Pak ya, dari penyelenggara kemudian juga dari pihak-pihak yang terkait pada event Manunggal Fair ini seperti itu, dan juga masyarakatnya juga diharapkan berkolaborasi dan menjaga ketertiban seperti itu nggih Pak ya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak narasumber yang sudah hadir. Terima kasih Bapak Muhammad Nastain, kemudian terima kasih Bapak Dr. Wahid Ahdi Nirwanto MSI. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi manfaat untuk masyarakat di Kulon Progo seperti itu. Baik, terima kasih dari kami. Saya Nila Fikyulianti selaku moderator. Sampai jumpa di sesi podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.